Belasan tahun saya merantau di Malaysia, hampir tidak pernah menemukan yang namanya nasi ubi kayu. Tapi kalau di Indonesia, misal kata kita pergi pasar tradisional, masih ada yang jual nasi ubi kayu. Dulu masa era tahun 90-an. Nah, di Indonesia makanan ini sangat populer, yaitu nasi ubi kayu. Sebab era tahun 90-an ini masa-masa yang agak sulit lah sahabatku semua, atau masa-masa yang paling susah. Apakah dulu di Malaysia juga ada yang namanya nasi ubi kayu ataupun nasi jagung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Sebuah perbedaan yang dimana ketika saya merantau di Malaysia, setiap ingin makan-makan sedap dengan harga yang cukup lumayan tinggi, itu tak pernah pikir-pikir. Tapi kalau sekarang sudah duduk di kampung setahun, rasanya itu terasa sangat. Misal kata, Bang Toha teringin nak beli makanan harga 100.000. Kalau di Indonesia beli makanan harga 100.000 itu adalah makanan yang paling mewah kalau kita tinggal di kampung. 100.000 kalau di Malaysia sekitar 23 ringgit. Sedangkan kalau di Malaysia 23 ringgit itu angka yang sangat biasa saja. Bahkan saat saya merantau di Malaysia, setiap kali gajian saya targetkan pasti selalu makan sedap. Kadang-kadang sampai habis 100 ringgit satu kali makan. Tapi kalau di Malaysia misal kata menghabiskan 100 ringgit dalam satu kali makan, itu biasa-biasa saja, tidak ada berpikir panjang, tidak ada istilahnya oh kok sayang ya duit segini cuma untuk buat makan. Tapi kalau di Indonesia misal kata sekarang saya duduk kampung, menghabiskan anggaran atau dana 100 ringgit satu kali makan di kampung, itu amat sangat terasa sangat sahabatku semua. Mungkin karena efek kalau di kampung itu istilahnya cari uang memang agak susah, beda dengan di perantauan yang dimana kalau Bang Toha merantau satu hari bisa dapat 400.000 rupiah kalaulah di Malaysia. Sebab juga ada overtime-nya kalau Bang Toha kerja. Alhamdulillah bersyukur ketika saya di sana juga mendapat bos yang sangat baik, amat membuat saya bersyukur. Lebih-lebih saudara saya pun juga merantau di tempat yang bosnya itu sama sahabatku semua. Jadi alhamdulillah ketika saya di sana dapat peluang pekerjaan, alhamdulillah saudara-saudara saya pun juga ikut bos saya, yaitu satu bos, alhamdulillah. Dan selama di sana ketika saya berjumpa dengan bos saya dan kawan-kawan, kebaikan bos daripada Malaysia atau bos yang dimana saya dulu tempat bekerja, saat di kampung selalu saya ingat-ingatnya seperti ini. Masya Allah, alhamdulillah dulu saya punya bos yang begitu sangat baik. Ketika ingin makan-makan sedap selalu diajak makan di restoran. Hampir setiap dia datang pasti diajak makan-makan sedap. Bahkan dulu waktu saya kenal bos saya baru pertama kali, dia kan tahu saya orang Indonesia. Saat itu saya cuma makan nasi lemak dengan ayam goreng saja. Waktu itu maklum lah sahabatku semua, biasa ya kan, baru pertama kali jumpa kenal, ketika disuruh tambahkan pastinya malu-malu. Tapi ternyata bos saya ini begitu amat sangat perhatian ya, sampai-sampai saya itu diorderkan ayam penyet dengan ukuran ayam goreng yang sangat besar. Waktu kala itu saya terkejut, ya Allah, tak sangka ketika saya masuk ke Malaysia dapat bos yang amat sangat baik seperti ini. Dalam hati saya sebenarnya nasi lemak ayam goreng dengan teh tarik itu memang agak kurang kurang kenyang istilahnya. Ya maklum baru-baru pertama di Malaysia kan, nampak makanan sedap-sedap kan pasti teringin nak tambah kan. Dan tak sangka diorderkan satu set lagi ayam penyet, disuruh menghabiskan. Kemudian diorderkan air Milo. Dia cakap, nih air Milo, pasti kamu kalau di Indonesia jarang-jarang minum air Milo seperti ini. Bukan jarang-jarang, bukan jarang-jarang sahabatku semua. Saya kenal Milo ya, saya tahu air Milo itu di Malaysia. Ya namanya di kampung saya itu yang jual air Milo itu dulu nggak ada. Sekitar tahun 2010 kalau tak silap saya masuk Malaysia, ya 2010 itu nggak ada yang jual air Milo. Saya tahu Milo itu ya di Malaysia.
Dan saya berpikir seperti ini ya, ini bukannya air minum untuk anak-anak, sebab kalau di kampung kan ketika minum air susu coklat itu identik dengan istilahnya, oh ini minuman air khusus anak-anak. Ya maklum sahabatku semua, namanya orang kampung ya kan. Dan ternyata air Milo, ya Allah sedapnya, Masya Allah, sampai-sampai saya alhamdulillah seumur hidup dari kecil hingga remaja hingga dewasa baru kali ini merasakan air minum susu coklat Milo. Itu pertama kali saya merasakan air Milo di Malaysia. Jadi begitu amat serasa bersyukur-syukur sangat lah. Jadi alhamdulillah akhirnya bisa makan makanan seperti artis. Alhamdulillah bisa minum minuman seperti artis di TV. Karena saya sering nonton ya air Milo ya kan, yang waktu saya pertama kali ke Malaysia. Biasanya kalau di Indonesia karena ada iklan-iklan di TV, itu artis-artis yang minum. Sedangkan kita di kampung hanya cukup tengok-tengok saja. Ya namanya orang kampung kan, apalagi air coklat itu kalau di kampung di Indonesia, bagi kita sebagai anak orang biasa atau anak orang yang nggak punya orang tua, hanya buruh tani, misal kata teringin nak minum air Milo, itu memang susah lah, susah sangat. Karena apa? Kadang-kadang kita sebagai orang kampung ketika ketika musim-musim kemarau, orang kampung itu kalau makan itu sekedar apa adanya. Apa adanya, kadang-kadang makan dengan nasi, ikan masin, sambal, itu saja. Bahkan kadang-kadang kalau makan itu cuma sekedar nasi putih sama sayur asam. Bagi orang kampung itu sudah sangat serasa apa ya, sedap lah. Ya karena kehidupan di kampung, misal kata musim kemarau seperti ini, itu memang masa-masa yang paling sulit sahabatku semua. Kadang-kadang makanya cuma sekedar pakai nasi jagung, pakai kangkung, dan kadang-kadang itu nggak ada lauknya. Kemudian kadang-kadang cuma pakai belacan, dikasih bawang merah, cili, bawang putih, itu saja kalau hidup di kampung saat-saat musim kemarau. Alhamdulillah, tapi sekarang kebanyakan kalau untuk warga kampung sekarang sudah tidak mengkonsumsi nasi jagung. Tapi pada era tahun 90-an, nasi jagung, kemudian nasi ubi kayu itu masih dimasak lah untuk orang-orang kampung. Tapi kalau sekarang, misal kata kita teringin makan nasi ubi kayu dengan sambal, itu payah sedikit. Biasanya yang masak-masak seperti ini adalah orang-orang tua. Dan alhamdulillah hari ini Bang Toha dapat kiriman daripada jiran tetangga, atau dikasih nasi ubi kayu dengan lauknya ini. Kalau di Malaysia apa ya, biasanya disebut apa ya, yang di rumah sakit itu loh, kok saya lupa. Coba untuk kawan-kawan dari Malaysia yang tahu apa ini, dia pakai ikan, terus ada irisan potongan-potongan serai, kemudian ada asamnya apa ya, oh singgang, lupa saya. Jadi biasanya di Indonesia ubi kayu dimakan dengan singgang ikan, dan rasanya itu memang benar-benar mantap. Tapi sekarang makanan ubi kayu atau nasi singkong, kalau di sini orang menyebutnya nasi singkong, itu memang susah nak dapat. Kalaupun kita misal kata teringin nak makan ubi singkong atau nasi singkong, harus pergi ke pasar tradisional pagi-pagi sangat. Dan biasanya kadang-kadang ada yang dimakan dengan menggunakan gulai sale, itu juga lebih mantap. Dan untuk sahabat-sahabat semua, inilah makanan khas di kampungnya Bang Toha, yang dimana kalau di Malaysia makan sedap sangat, nasi biryani, kemudian nanti lauknya daging kari kambing, kemudian roti nan, roti cane, minumnya teh tarik, minumnya Milo susu. Tapi kalau di kampung cukup dengan makanan sederhana. Jom untuk sahabat-sahabatku semua jemput makan. Jadi kali ini edisi videonya makan-makan, tapi dengan makan-makan khas. Tadi Bang Toha sudah cuci tangan, dan sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Kita tuangkan kuah singgang dengan kepala ikan. Masya Allah. Hidup di kampung penuh dengan kesederhanaan seperti ini sahabatku semua. Jadi kalau masak pun, untuk masak daging memang
jarang sangat. Bismillah. Ini Bang Toha menggunakan tangan kanan ya, sebab kadang-kadang ramai juga kawan-kawan yang salah paham dikira menggunakan tangan kiri. Karena Bang Toha pakai kamera depan, jadi nampaknya tangan kiri kalau di HP kawan-kawan. Bismillah. Masya Allah, benar-benar nikmat sekali. Dulu biasanya orang makan ikan seperti ini, kalau bukan yang punya sawah ladang luas, itu nggak mampu dulu. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah ada perubahan sahabatku semua. Jadi orang-orang sekarang sudah makannya makan nasi beras, udah nggak makan nasi ubi kayu. Bismillah. Tempe wajib ada kalau di Indonesia. Bismillah. Masya Allah, nikmat sekali. Selesai makan, Bang Toha singgah naik ke kebun, menunjukkan seperti apa keadaan di kebun kalau tengah musim kemarau. Ini sudah memasuki 1 bulan musim kemarau dan cili pun tengah mati. Dan kemarin Bang Toha angkat baja, saya tabur baja organik. Jadi nantinya kalau musim hujan, senang, tanahnya bisa jadi subur. Tempat tanam buah betik, tapi nampaknya juga belum masak. Oke, lanjut cerita tentang seputar Bang Toha ketika berada di Malaysia dan bertemu dengan bos yang sangat baik. Ketika berada di kampung halaman macam ini, sahabat semua, kebaikan-kebaikan bos saya ketika berada di Malaysia selalu saya kenang. Yang dimana pada saat pertama kali saya ke rumahnya, macam di Indonesia kalau kita berjumpa dengan bos besar, itu misal kata kadang-kadang duduk pun rasa apa ya, istilahnya rasa segan semualah. Tapi berbeda jauh dengan ketika saya berjumpa dengan bos Malaysia. Ini bos besar loh ya. Jadi kalau di Indonesia itu mungkin istilahnya apa ya, istilahnya bos besar lah pokoknya. Rumahnya juga bagus, terus alhamdulillah orangnya juga tidak kedekut. Waktu pertama kali saya datang, saya istilahnya ditanya anak minum apa, dan saya jawab segar seadanya gitu. Bahkan sampai-sampai beliau berkomentar kalau mau minum ambil sendiri di kulkas atau di peti sejuk. Saya ini jenis orang yang agak malu-malu, dan setelah saya istilahnya di rumahnya bincang-bincang tentang pasal kerja, kemudian yang bikin saya terkejut ketika saya mau balik daripada rumahnya, itu dibagi makanan, minuman, Masya Allah. Saya sampai heran, ya Allah, ini orang kok baiknya banget gitu. Meskipun itu hanya sekedar minuman, makanan ya. Ya memang istilahnya harganya kalau istilahnya kalau dipikir tentang harga, ya memang harganya nggak begitu mahal karena cuma sekedar makanan dan minuman. Tapi kita terkesannya itu apa ya, istilahnya saya berada di luar negara dan ini bukan negara saya, tapi berjumpa dengan bos yang baiknya luar biasa. Serasa seolah-olah saya bukan di negara orang, seolah-olah saya seperti berada di negara sendiri. Itu yang saya rasakan selama bekerja dan merantau di Malaysia. Ini pengalaman saya. Nanti ada pula, alah cuma segitu saja kamu bangga-banggain. Ini bukan tentang membangga-banggakan sahabatku semua, tetapi pengalaman yang luar biasa tentang kebaikan bos saya ketika saya berada di Malaysia.
banyak yang bertanya-tanya, bosnya itu Melayu apa Cina atau India bang? Alhamdulillah saya punya bos itu bos Melayu, jadi bersyukur. Dan saya juga banyak belajar dari beliau. Dan suatu saat nanti kalau misal kata saya bisa sukses, bisa seperti bos saya di Malaysia, yang dimana perangannya memang kalau menjaga anak buah atau menjaga pekerja, dia itu menjaganya bukan sekedar hubungan bos dengan pekerja, tetapi seperti layaknya dia ini macam orang tua, selalu memberikan pesan-pesan motivasi, selalu memberikan pesan-pesan yang kiranya bisa kita terapkan di kehidupan. Bahkan kemarin sih, kemarin Amin telepon, bang, ditanyakan bos bagaimana kabarnya. Alhamdulillah saya jawab baik-baik Min, salam untuk bos saya. Karena bos saya ini orang besar yang dimana busy sangat. Saya pun kadang-kadang telepon, kalau nak telepon pun saya harus cari waktu yang luang, sebab pekerjaan beliau ini begitu sangat sibuk. Jam 5 petang itu beliau sudah bangun, 5 petang, jam 5 pagi bos saya itu sudah bangun. Jadi orangnya ini benar-benar pekerja keras. Mungkin kalau kebanyakan orang luar kalau mendengar kata bos, nampak oh bos ini hidupnya senang karena uangnya banyak gitu. Tapi jangan salah, bos saya yang di Malaysia bangun pagi itu jam 5, kadang-kadang jam 4 pagi. Bayangkan, jam 5 jam 4 pagi, sedangkan anak buahnya itu masih tidur pulas ya, tapi bosnya sudah bangun. Dan nanti kalau dia sudah bangun, dia itu kerja terus sampailah petang. Makanya kadang-kadang kalau saya telepon butuh waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan beliau. Dan alhamdulillah kemarin Amin berjumpa dengan bos saya, bincang-bincang, menanyakan kabar saya, di kampung kerja apa, oke atau tak, sampai segitunya, Masya Allah. Jadi meskipun saya berada di kampung, tapi dia itu masih ambil perhatian. Anaknya sudah sekolah di mana, katanya kemarin pulang kampung nak menyekolahkan anak. Dan adik saya jawab, istilahnya juga memberikan kabar saya di kampung baik-baik saja, meskipun saat ini di kampung tengah musim kemarau panjang, sahabatku semua. Jadi itulah yang membuat saya berkesan, punya motivasi tersendiri. Suatu saat nanti kalau bisa sukses, saya harus bisa seperti bos saya, yang dimana tidak kedekut kepada pekerja, bab soal makanan, kemudian selalu memberikan pesan-pesan positif untuk anak buahnya. Bahkan beliau sering berkata, jangan sampai istilahnya anak buahnya ini nggak punya skill. Jadi harus punya skill, harus bisa, harus pandai. Karena nanti kalau sudah pandai, bila-bila misal kata mencari kerja di tempat lain itu mudah, luar biasa. Jadi beliau itu selalu istilahnya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi anak buahnya, sahabatku semua. Dan yang lebih-lebih bab soal ketika datang ke rumahnya disambut dengan penuh makanan, bahkan saat acara hari raya Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri. Di sana itu kalau di Malaysia macam raya banjir makanan. Itu yang paling berkesan. Kalau di sini kan hari raya Idul Fitri kan cuma sekedar kuih-muih saja. Tapi di sana masakannya ya Allah ya Robbi, masak laksa, masak macam-macam lah. Sampai-sampai kalau bos saya masak beragam jenis, itu disuruh makan semuanya, disuruh ambil, jangan sampai tak ambil. Jadi dia orang nih kalau anak buahnya datang ke rumahnya macam anaknya sendiri. Seumur hidup ketika saya merantau dan bekerja di Indonesia sendiri, belum pernah jumpa bos yang bisa mendidik anak buah seperti layaknya anak-anaknya sendiri, makan
kalau hari-hari apa gitu makan bersama-sama satu meja. Kamu pesan apa, kamu nak makan apa, terserah, yang penting makan, kamu order gitu. Bahkan beliau kalau sama saya itu gurau, kamu makan sepuas-puasnya. Belum tentu nanti kalau kamu di kampung makan macam seperti ini. Sambil bergurau. Ya Allah, itulah yang saya rasakan di sana. Jadi beruntung ketika saya berada di sana pun juga bisa merasakan makanan-makanan yang begitu, ya di kampung belum saya makan. Kadang-kadang saya sampai seperti ini, wah ini makanan-makanan yang dimakan seperti artis-artis gitu. Kalau di Malaysia macam biasa saja gitu. Mungkin kalau di kampung saya itu sudah termasuk wah mewah gitu. Tapi kalau di sana macam biasa saja sahabat semua. Oke, mungkin video sembang-sembangnya cukup sampai di sini. Jadi keadaan kalau musim kemarau di kampungnya Bang Toha macam ini sahabatku semua, kering semuanya, tidak ada kehidupan apa-apa ya. Bahkan cili pun sudah kering. Ini buah petik pun juga belum masak. Jadi kalau di belakang sana itu sudah kampung. Sebenarnya kalau mau ditanami sayuran juga bisa, cuma untuk air kalau musim kemarau seperti ini tak kuat untuk naik ke atas. Kalau ke ujung sana juga sudah ladang-ladang. Kalau ditanya buah durian ada apa tak Bang di sini? Kalau di sini buah duriannya itu nampaknya sudah sebagian ada yang berbuah, berbunga-bunga, tapi belum panen raya macam di Malaysia sahabat semua. Insya Allah next kalau Bang Toha ada waktu luang akan naik ke pegunungan ya untuk menunjukkan suasana kebun buah durian di Indonesia. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin cerita sembang-sembangnya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.